Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik, dan saya percaya ini akan sangat menguntungkan kamunya. Yaitu ada beberapa keistimewaan ketika engkau dekat ataupun berpacaran dengan seorang cowok yang pendiam. Nah, ini justru kamu layak pertahankan. Nah, alasannya apa? Ini akan coba saya bagikan. Dan saya berharap ini bisa ngebantu teman-teman cewek, sehingga engkau tidak lagi kayak merasa pesimis punya cowok pendiam, merasa tidak diperhatikan punya cowok pendiam. Tapi engkau melihat ada keuntungan-keuntungan yang akan engkau terima ketika engkau berpacaran dengan cowok pendiam. Oke? So, berikut ini beberapa poinnya. Yang pertama, keistimewaannya adalah cowok pendiam itu anti umbar-umbar kata-kata romantis. Artinya dia bukan seperti cowok kebanyakan yang gampang mengumbar kata-kata romantis. Dia hidupnya yang romantis. Artinya kalau teman-teman cewek renungkan baik-baik, cara dia memperlakukanmu, cara dia bertanggung jawab, cara dia berkorban, itu yang harusnya lebih penting. Dan cowok pendiam menang di situ. Dia menang dalam bertanggung jawab, dia menang dalam berkorban, dia menang dalam memperhatikanmu. Nah, pertanyaan saya, apa yang kau cari lagi? Masa hanya karena dia tidak mengumbar kata-kata romantis, kamu korbankan yang ini tadi, yang dia bertanggung jawab, berkorban dan memperhatikanmu. Jadi coba perhatikan yang esensi dari satu hubungan ada pada dia. Itu keuntungannya. Nah, kemudian keistimewaan yang kedua adalah mereka biasanya cowok pendiam ini lebih suka merenung. Dia renungkan, ya. Habis itu dia pikirkan. Dia renung, dia pikirkan, lalu dia berpikir apa yang akan dia lakukan dalam versi yang terbaik. Artinya dia renungkan, kamu begini, ya, kesukaanmu begini, yang buat kamu bahagia begini, dan dia pikirkan bagaimana caranya melakukan yang terbaik untuk kamu. Dan ini yang harus teman-teman tahu. Ada kekuatan atau hal-hal yang powerful ketika orang bisa berpikir dengan tenang. Dan berpikir dengan tenang itu dimiliki oleh cowok pendiam. Pikirkan baik itu. Jadi mereka merenung, memikirkan, melakukan yang terbaik untuk kamu, ceweknya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah jarang terpengaruh atau terlibat sesuatu yang bersifat pro kontra. Ya, baik itu di tengah-tengah masyarakat, baik itu di tengah-tengah pergaulan ataupun di tengah keluarga, dia jarang terlibat dalam hal-hal yang bersifat pro kontra. Artinya dia orangnya netral karena dia orangnya tidak vokal dalam berbicara. Itu kelebihannya. Artinya berpacaran dengan dia, kamu akan jauh dari hal-hal yang bersifat pro kontra. Ya, kamu akan lebih tenang, lebih asik karena dia orangnya pendiam. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah mereka biasanya suka belajar. Ya, cowok pendiam biasanya suka belajar, memperhatikan dan melakukan hal-hal hebat. Ada orang-orang hebat di dunia ini yang mereka tidak suka mengumbar kata-kata romantis, tidak vokal, tapi apa yang mereka lakukan itu sangat luar biasa. Ada banyak sekali. So, teman-teman cewek, perhatikanlah ini baik-baik. Mereka biasanya melakukan hal-hal yang luar biasa, baik dalam pekerjaan,
baik dalam mimpi-mimpinya. Biasanya seperti itu. Artinya ketika kau punya pacar atau pasangan yang pendiam, engkau akan juga ada di posisi yang luar biasa. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah mereka biasanya sedikit dalam berbicara, artinya tidak vokal, namun dia banyak bertindak. Jadi kalau bahasanya atau istilahnya, orang pendiam itu memakai ilmu padi. Makin dia berisi, makin merunduk. Hanya yang kosong yang terlalu mengumbar-umbar atau terlalu vokal. Ya, bukan saya bilang yang vokal itu semua kosong, enggak. Ada juga orang yang vokal untuk kebenaran, ada juga orang yang vokal untuk hal-hal penting. Ya, jadi maksudnya diam, ya. Mereka diam tapi banyak bertindak. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah kelebihannya adalah kita jadi penasaran. Penasaran apa yang dia pikirkan dan apa yang direncanakan. Ya, ini bagi saya seru juga sih. Artinya kalau kita penasaran apa yang dia pikirkan, dia renungkan, itu seru juga. Artinya hubungan itu ada daya tariknya, kira-kira begitu. Daripada kamu tahu istilahnya tidak ada rasa gregetnya, cuman gitu-gitu aja, gimana? Tapi kalau kamu penasaran, itu yang seru itu, ya. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah nilai lebih dari cowok pendiam. Nilai lebihnya adalah tidak suka berdekatan dengan banyak cewek. Itu jelas. Secara psikologi itu udah jelas. Jadi cowok yang pendiam, dia tidak suka berdekatan dengan banyak cewek. Karena dia memang dasarnya pendiam. Orang yang biasanya dekat dengan banyak cewek itu yang pintar vokal, ya, pintar ngomong. Jadi dekat, gampang dekat ke cewek-cewek. Kalau dia enggak, artinya dia menang di masalah kesetiaan. Dia menang di masalah kesetiaan. Nah, itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah cowok pendiam lebih layak untuk dipercaya. Ya, artinya cowok pendiam ini orangnya tidak pintar untuk berbelit-belit ngomong, tidak pintar untuk memutarbalikkan omongan. Orang pendiam ini, yang namanya pendiam, jarang sekali mengeluarkan omongan, jarang sekali memakai cara-cara untuk membelit-belitkan atau memutarbalikkan fakta, enggak. Jadi cowok pendiam itu layak untuk dipercaya. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah cowok pendiam biasanya lebih sabar. Biasanya lebih sabar. Nah, kenapa saya bilang cowok pendiam lebih sabar? Karena cowok pendiam itu bukan tipikal cowok yang terburu-buru. Terburu-buru, apalagi tergesa-gesa. Coba perhatikan kalau orang suka ngomong, ya, suka ngomong, biasanya dia tuh terburu-buru, tergesa-gesa, karena memang itu udah bawaan. Tapi kalau cowok pendiam, coba perhatikan cowok pendiam, biasanya dia lebih tenang, ya, lebih kalem, tapi pasti. Nah, artinya apa? Berarti tingkat kesabaran, lebih sabar cowok pendiam, ya. Itu secara survei kebanyakan, ya. Itu yang kesembilan. Nah, kemudian yang terakhir adalah cowok pendiam sangat memperhatikan detail, bahkan untuk hal-hal kecil yang lupa kamu perhatikan. Jadi teman-teman cewek, kalau kamu lupa memperhatikan untuk hal-hal kecil, maka cowok pendiam dia sangat detail, dia sangat memperhatikan, bahkan sampai hal yang paling kecil dia perhatikan. Artinya itu sangat menguntungkan. So, teman-teman cewek,
Pikirkanlah 10 keuntungan ini. Dan ini adalah menjadi milikmu, bagianmu, ketika engkau punya pacar pendiam. So, daripada kamu ngomel, menggerutu, membanding-bandingkan, atau terlalu menuntut, lebih bagus kamu pikirkan 10 keuntungan ini menjadi milikmu. Oke? Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.